Selamat berjumpa kembali dalam Nana Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 30 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Konsisten dalam Kebenaran. Firman Tuhan terambil dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada begitu banyak tawaran-tawaran hidup tentang berbagai macam pengajaran yang membuat kami bisa hidup dalam ketersesatan. Bahkan firman Tuhan berkata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, terkutuklah dia, dan disebutkan 2 kali dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa buat setiap kami masing-masing untuk bisa memahami kebenaran firman Allah. Bukakanlah kami agar kami memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, kita tahu dengan jelas di dalam hidup ini ada banyak pilihan. Di dalam hidup ini juga ada banyak tawaran. Di dalam banyak tawaran kita bisa memilih banyak aspek, termasuk berbicara tentang nilai-nilai hidup, bahkan iman percaya. Ada orang yang begitu sangat kokoh mengatakan firman Tuhan, Alkitab itu suatu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa digugurkan oleh apapun. Tetapi ada sebagian orang mengatakan bahwa Alkitab dan firman Tuhan hanyalah salah satu dari sekian banyak kebenaran yang kita boleh mempercayai banyak hal. Selama itu mengajarkan hal yang baik, maka itu adalah kebenaran. Tetapi sahabat seperjalanan, Alkitab tetap Alkitab. Alkitab adalah tuntunan satu-satunya dan tidak bisa digandakan, tidak bisa diduakan, tidak bisa disandingkan, atau tidak bisa dipertemankan dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang ada di dalam dunia ini. Dalam Alkitab jelas, pusat daripada Alkitab adalah Kristus. Pusat dari Alkitab adalah penebusan. Pusat dari Alkitab adalah setelah manusia jatuh di dalam dosa adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dan pusat dari Alkitab adalah semua orang itu harus datang. Segala suku, bangsa, bahasa bersujud berlutut di hadapan Yesus dan mengaku bahwa Kristuslah Tuhan, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Hanya satu kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab sebagaimana dijelaskan tadi dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu ada sebagian orang mengatakan kalau menjadi orang percaya, orang beriman tidak perlu terlalu ekstrim. Belajarlah toleransi. Sahabat perjalanan, kalau kita berbicara tentang iman, jangankan iman, rumah tangga pun tidak bisa toleransi. Rumah tangga itu adalah suami dan istri, pernikahan itu adalah sepasang. Tidak bisa bertoleransi. Sehari saja mungkin suami berjalan dengan istri orang lain. Sehari saja mungkin istri kita berjalan dengan suami orang lain, kan sudah puluhan tahun hidup berumah tangga bersama-sama. Apakah diizinkan? Kalau hal tersebut saja tidak diizinkan, bagaimana mungkin dengan iman kita mengizinkan yang namanya itu toleransi? Toleransi itu adalah kita tidak mencampurkan iman kita dengan iman orang lain. Tetapi kita tidak mengganggu iman orang lain. Kita kemudian tidak menjelekkan kepercayaan orang lain. Karena iman itu adalah sesuatu yang wilayah pribadi, yang tidak bisa didiskusikan, yang tidak bisa dipertentangkan, yang bisa menimbulkan peperangan. Kita tahu dengan jelas sejarah dunia mencatat peperangan yang disebabkan oleh karena masalah agama itu menimbulkan berbagai macam pertumpahan darah dan kerugian dan kerusakan, baik alam, baik kemudian nyawa yang hilang, anak-anak yang tidak memiliki ayah kembali karena ayahnya meninggal di medan peperangan. Apakah kita akan mengulang perkara yang sama? Toleransi berbicara tidak mengganggu iman percaya orang lain. Tetapi toleransi tidak berbicara mencampur adukan iman percaya kita dengan yang lain. Sehingga Rasul Paulus mengatakan tidak boleh ada yang namanya dikatakan Injil yang lain.
Sekalipun mungkin menurutmu ada seorang malaikat yang datang dari sorga, memberitakan suatu Injil yang lain. Tapi kalau Injil itu berbeda dengan Injil yang kami beritakan, Injil Yesus Kristus, sekalipun mengaku dirinya adalah yang diutus dari malaikat di sorga, tetap tidak bisa diterima. Maka kita bertemu dengan di sini bahwa kebenaran adalah sesuatu yang sifatnya konsistensinya tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangkan, tidak bisa dicampur, tidak bisa dikalikan. Kebenaran itu berdiri sendiri. Toleransi berbicara tentang menghargai, dan itu harus diperjuangkan. Jangan menjadi orang yang mengganggu iman percaya orang lain. Kalau orang tersebut memang kemudian terbuka kepada kebenaran, maka Tuhan sendiri akan menggerakkan orang tersebut. Dan kalau itu memang Tuhan menggerakkan kita, maka lakukanlah dengan cara-cara yang tepat, yang tidak melanggar firman Allah, yang tidak melanggar juga hukum yang berlaku di negeri ini. Karena kita bersyukur, negara Indonesia adalah negara yang sangat menjaga kemajemukan iman percaya, Bhinneka Tunggal Ika. Namun setiap orang berhak untuk bisa menjalankan iman percayanya. Kita berhak untuk menyampaikan Kristus sebagai juru selamat tatkala memang tepat dan tidak kemudian secara ekstrim, tidak mengganggu, tidak memaksakan orang lain. Demikian juga orang lain juga melakukan perkara yang sama, berusaha agar orang lain juga ikut di dalam iman percaya yang dimilikinya. Itu sesuatu yang wajar di dalam proses sosial, hubungan masyarakat yang terjadi. Namun khususnya di dalam iman percaya kita bersama dengan pribadi dengan Tuhan berdiri sendiri. Tidak ada yang namanya kemudian kebenaran itu bisa dikawin campurkan, diaduk-aduk dengan yang lain. Maka firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang mengabarkan Injil yang lain, sekalipun yang menyampaikannya itu malaikat yang dikatakan dari sorga, tapi bertentangan dengan Injil Kristus yang sesungguhnya, maka kita perlu menolaknya. Sahabat seperjalanan, kita pun sama. Tidak hanya berbicara tentang iman, tapi kehidupan juga sama. Kalau Tuhan meminta kita hidup dalam kebenaran, meminta hidup dalam kekudusan, meminta hidup di dalam kesucian, maka jangan kemudian melakukan perkara-perkara dosa yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Jangan berkanjang di dalam dosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian juga jangan melakukan perkara-perkara yang melanggar kebenaran firman Allah. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Itulah janji firman Allah yang terdapat dalam Mazmur yang pertama. Mari sahabat seperjalanan kita berjuang konsisten dalam kebenaran. Baik kebenaran secara teologis, kebenaran secara firman, tapi juga hidup kita juga di dalam kebenaran. Jangan hanya kita mengetahui ada banyak sekali pengetahuan Alkitab, tapi hidup kita sendiri tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah antara kita memahami kebenaran, kemudian hidup di dalam kebenaran. Maka dua perkara ini menjadi dua perkara yang berjalan bersama-sama. Maka di sanalah Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita. Dan orang akan diberkati lewat kehidupan kita. Kita memahami kebenaran, tapi kita pun juga melakukan dan hidup dalam kebenaran. Sehingga tema yang kita pelajari, biarlah kita konsisten dalam kebenaran. Biarlah kita memahami kebenaran dengan benar dan menghidupi melakukan kebenaran juga dengan benar. Sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami agar kami konsisten di dalam kebenaran, tidak menerima Injil yang lain selain Injil Kristus yang sesungguhnya. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.